kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mesbah doa kami di Kementerian Perindustrian Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan setia Bapa pada hidup kami Tuhan. Kalau kemarin kami memperingati Jumat Agung di mana Engkau disiksa dan didera untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau mengganti setiap kami untuk disiksa dan didera dengan darah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kembali kami masih boleh diberi kesempatan untuk menikmati hari ini, mengucap syukur, memuji, menyembah Engkau, bertemu dengan keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan rekan-rekan kami yang boleh bergabung sebentar lagi bersama kami di wadah Zoom ini, kami bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih-Mu yang kami percaya Engkau menjaga kami juga Tuhan. Terima kasih untuk Pak Erik dan Mbak Ivon yang boleh bergabung dengan segala macam aktivitas kami. Kami mau menyanyi puji-pujian ini Tuhan saat kami masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian makan aku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku.
Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
karya penebusan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa, Kau relakan putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menanggung setiap kesalahan, dosa, pelanggaran kami Bapa. Segala sakit penyakit telah ditanggungnya, sehingga kami boleh dikuduskan, dilayakkan menghadap Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami hari ini semakin mengertikan bahwa kami adalah pribadi makhluk yang berharga di hadapan Tuhan, karena Engkau rela memberikan putramu Tuhan bagi kami, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan pelanggaran. Tapi Engkau menjadikan setiap kami berharga, menjadikan setiap kami ciptaan yang baru di hadapan-Mu. Ketika kami boleh menerima Tuhan kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini kami semakin mengerti bahwa pengorbanan-Mu bukan hanya kami ingat, tapi kami lakukan dalam kehidupan setiap kami sehari-hari Tuhan. Apa yang boleh kami perkatakan, apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami pikirkan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu Bapa, sekalipun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami percaya urapan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang tinggal bersama kami, yang akan memproses kami, yang akan menuntun setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar pagi hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami boleh mengerti isi hati-Mu melalui firman yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, ada satu yang bergabung bersama kita, Pak Edwin. Shalom Pak Edwin dari BSPJI Ambon. Temannya Mbak Ivon nih sepertinya nih ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita, semoga suara saya kedengaran ya, tidak kedengaran jelas ya. Oke, pagi hari ini kita mau coba membaca dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan share screen di sini. Yang sudah kita ketahui bersama ya, dari Kamis kemarin ya, kita ada masa-masa Prapaskah di mana kita mengenang saat-saat penderitaan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan kebangkitannya nanti di hari Minggu besok yang kita peringati bersama. Dan kita melihat ada satu perikop di sini di Roma 8. Di Roma 8 dengan judul Keyakinan Iman. Mungkin yang bisa baca bersama-sama dengan saya di sini mungkin cuma Pak Erik ya, atau Pak Edwin, apakah bisa kita Pak Edwin open mic? Jadi kalau Mbak Ivon karena lagi persiapan. Pak Edwin apakah bisa? Pagi Bisa, Pak Edwin. Bisa ya, oke. Iya. Apalagi di gereja juga sama Pak Edwin? Sama Pak Ada Ivon? di rumah. Oh, di rumah. Masih di sini. Ya. Oke, iya Pak. Kenal Pak. Tadi Mbak Ivon katanya lagi di gereja persiapan untuk misa. Ya, misa sore hari. Jadi di sini ada 9 ayat ya. Nanti kita boleh bergantian membacanya. Saya 31 sampai 33 ya. 3 ayat. Kita baca di sini dari Roma 8 ayat 31 sampai 39 dengan judul Perikop Keyakinan Iman. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan. Terima kasih Pak Erik, Pak Edwin. Sama-sama. Ya, kita sudah sama-sama membacakan perikop dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ini dengan judul keyakinan iman. Jadi kalau kita lihat di Roma 8 ini berbicara tentang hidup oleh roh yang di perikop pertama ayat 1 sampai 17, kemudian di perikop kedua itu tentang pengharapan anak-anak Allah. Setelah itu kita baca di perikop yang ketiga adalah keyakinan iman. Keyakinan iman mungkin nanti Pak Erik ataupun Pak Edwin juga bisa saling sharing kita yang saya dapatkan dalam perenungan terkait perikop yang ketiga ini, keyakinan iman. Namanya keyakinan iman ya, pasti dengan keyakinan ini pasti kita akan terus diuji dengan iman kita kepada Tuhan kita akan terus diuji. Jadi sehingga di sini eh, Paulus ya di ayat yang 31 sampaikan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kita tahu kita tahu bahwa Bapa kita di surga itu tidak perhitungan ya, tidak perhitungan untuk menyerahkan ya, bukan hanya eh, memberikan tapi menyerahkan sepenuhnya untuk menanggung dosa-dosa kita, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kalau kita sudah tahu Bapak kita tidak menyayangkan bahkan menyerahkan anaknya, bagaimana mungkin yang di sini dilanjutkan yang ayat ke B-nya, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan. Mungkin kalau kita sampaikan ke anak-anak milenial ya, mungkin mereka berpikir kayak apa lebay gitu atau kayaknya nggak mungkin gitu ya. Orang setiap kita aja masih mempunyai pergumulan, permasalahan. Apakah iya Tuhan bisa memberikan segala sesuatunya kepada kita pada saat yang kita perlukan gitu. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Ketika kita eh, Tuhan memberikan selalu jawaban, selalu apa namanya berkat-berkatnya atau karunia-Nya sesuai dengan waktu yang kita tentukan, pasti menjadikan kita semua tuh menjadi anak-anak gampangan ya. Jadi kalau kita terlalu dimanja anak-anak, kalau kita lihat mungkin ada anak atau keponakan atau teman-teman kita yang memiliki anak, bagaimana ketika seluruh kehidupannya ketika mengalami permasalahan itu selalu ada solusinya pada waktu yang dia inginkan. Mungkin anak itu tidak akan mudah menghadapi pergumulan permasalahan di kedepannya gitu. Akan selalu bergantung kepada waktu-waktunya dia gitu. Dan pada suatu saat pasti dia akan kecewa jika tidak ada jawaban atau tidak ada solusi atas masalahnya. Ini ada bergabung bersama kita Ibu Erika. Shalom Bu Erika. Shalom, maaf Shalom. kesiangan.
Ya, nggak apa-apa, Bu. Nyari link, nggak ada link. Oh, nggak ada link. Iya, ada di grup Binrockris ya. Iya. Masih ya. Oke, Bu. Kita lanjut ya, Bu. Jadi, eh, di sini di ayat ke-32 tadi, Bapak yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, di sini bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ayat ke-33 diperjelas lagi, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang pertama tadi kan pertanyaannya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita ya. Makanya mungkin Paulus menyatakan dengan jelas, siapakah yang akan melawan kita? Langsung pertanyaan kedua, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Apakah Allah sendiri yang memang sudah membenarkan mereka? Pertanyaan ketiga, di sini banyak pertanyaan ya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ini pasti pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan judul perikop ini, yaitu keyakinan iman. Sesuatu yang kita perlu keyakinan, pasti akan banyak pertanyaan ya. Apakah misalnya kita mau membeli satu barang gitu, pasti kita tanya dari A sampai Z ya, mungkin nggak gini, mungkin nggak gini, kerusakannya apa aja nih nanti. Mungkin bapak-bapak di sini ya, mungkin kalau membeli alat elektronik, akan menanyakan pertanyaan sebegitu rupanya sehingga dia yakin nih mau membeli barang ini. Nah, sama seperti iman di sini mungkin kita sendiri banyak pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman kita. Ya, dari tadi pertanyaan sudah ada, di siapakah yang melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghukum mereka? Di sini di ayat 34, apakah Kristus Yesus yang telah mati? Ya, seperti yang kita peringati kemarin di hari Jumat Agung, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi dipertanyakan di sini, apakah Allah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Apakah Yesus yang akan yang akan menghukum kita? Padahal Yesus yang telah menjadi pembela bagi kita. Pertanyaan berikutnya lagi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Ini semua yang kita alami ya oleh manusia di muka bumi ini. Ada penindasan, ada kekerasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, kelaparan, perang ya, pelanjangan, kemiskinan, bahaya. Semua ini adalah penderitaan-penderitaan yang manusia alami di muka bumi ini. Dipertegas lagi di sini, apakah ini yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena di ayat 36 disampaikan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Hal-hal inilah yang sepanjang hidup kita pasti ada beberapa yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita. Satu yang mau saya tekankan di sini yang dapat dalam perenungan saya ini, apakah seperti ini ya, hal-hal penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang ini akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita ingat perjuangan kehidupan iman kita di dalam Tuhan, satu hal yang kita tahu itu adalah ketika kita mau mati secara jasmani ya, mau mati secara jasmani di dalam kehidupan kita, selama kita masih diberi kehidupan di dunia ini, mati secara jasmani itu kan berarti kita mematikan keinginan daging kita ya. Ibaratnya ini kalau saya ilustrasikan, orang yang mati, yang telah meninggal gitu. Yang telah meninggal ada di dalam kubur, apakah mungkin dia merasakan lagi kesesakan? Apakah mungkin dia merasakan penindasan, penganiayaan, atau kelaparan ya? Mungkin nggak sih orang mati yang di dalam kubur itu merasakan lapar lagi? Atau dalam ketelanjangan, apakah dia merasa malu lagi atau dalam bahaya atau pedang? Dia udah tidak lagi merasa khawatir, dia tidak lagi merasa dalam ancaman ya, karena dia sudah mati. Secara fisiknya dia memang tidak bisa merasakan ini semua gitu. Sama halnya ketika kita eh, analogikan dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita masih eh, masih belum mati di dalam roh ya, maksudnya daging masih masih daging kita masih berkuasa, masih daging kita masih mengutamakan daging kita ya. Pasti kita merasa hal-hal ini, penindasan, kesesakan, penganiayaan ini akan mengancam hidup kita.
Tapi ketika kita sudah mati di dalam Tuhan, kita benar-benar mau diproses oleh prosesnya Tuhan, waktunya Tuhan, hal-hal ini yang secara fisik yang bisa kita alami tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, kita lanjut lagi di ayat ke-37, tetapi dalam semuanya itu, ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi, siapakah, dan siapakah. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, ya, tadi dari pertanyaan banyak tadi ya, kalau kita lihat, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi perikop ini mengingatkan kita semua untuk benar-benar yakin dalam karya penebusan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang tidak dapat memisahkan kita dari segala hal, ya, tidak akan memisahkan kita dari segala hal yang baik dalam hal-hal kesesakan, penganiayaan gitu. Ataupun di sini ketika kita benar-benar sudah hidup di dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti ayat yang ke-31 ini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tapi ternyata hidup kita pun tidak benar, ternyata hidup kita pun melenceng dari jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak bisa sembarangan, pasti Tuhan akan membela kita gitu. Tapi dengan kondisi kita sendiri, ya seperti di pengadilan, ya, di pengadilan ada hakim, ada jaksa penuntut umum, kemudian ada pembela gitu, pembelanya si pengacara si orang tersebut. Tetapi ketika didapati memang kehidupannya atau tindakan dia memang salah gitu, ya pasti akan dihukum, Tetapi ketika kita sudah melakukan kebenaran dan memang sudah didapat, ya, saksi-saksi yang menyatakan kita tidak hidup dalam jalan-jalan yang salah, kita bisa berkata seperti ini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Karena kita tahu sendiri, Bapa kita di surga itu sudah menyerahkan putranya Tuhan kita, Yesus Kristus, di kayu salib, ya, untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Jadi bagaimana mungkin itu Tuhan kita, Bapa kita, tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Perikop ini belajar tentang pengharapan kita selama masih di dunia ini, bukan pengharapan saat kita sudah menghadapi kekekalan, ya, tapi saat di dunia ini pun hal ini mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, itu hal yang dapat Tuhan lakukan gitu selama kita hidup di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita percaya di sini mungkin dalam perjalanan hidup rohani kita, ya, dalam perjalanan hidup rohani kita akan ada banyak pergumulan, proses yang kita percaya itu memberkati kehidupan rohani kita, itu memperbaiki kehidupan rohani kita semua, saya dan Bapak Ibu sekalian, sehingga kita itu didapati tidak bercela. Mungkin memang nggak mudah mengalami, saya tidak tahu benar apa permasalahan yang dialami oleh Pak Erik, Mbak Ivon, Pak Edwin, Bu Erika, tapi Tuhan memberikan semua proses-proses kita sehingga kita bisa yakin dalam iman kita itu berbeda-beda. Mungkin ada dalam hal keluarga, ekonomi, kesehatan, ataupun mungkin dalam hal posisi, jabatan. Tuhan itu tahu benar, tepat apa yang membuat kita semua ini bisa dalam progres, ya, dalam progres pertumbuhan rohani kita, sehingga kita benar-benar dapat mengatakan seperti di ayat 37 ini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, nah ini ketika ayat 38 ini dikatakan, bukannya berarti kita sudah, maksudnya mungkin masih ada keraguan, tapi kita arahkan pikiran kita supaya kita yakin, karena bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa ya. Kita tahu mungkin pemerintahan yang saat ini atau yang mendatang kita ada kekhawatiran bagaimana nanti ketika negara kita mengalami masalah yang begitu berat, apakah akan terjadi resesi atau akan terjadi banyak hal ya di pikiran kita. Banyak hal di pikiran kita yang mungkin membuat kita menjadi khawatir, tetapi ayat 38 ini mengingatkan kita kembali maupun pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Satu kuncinya yang tadi di sini, kita selama masih hidup di dunia ini, masih diberi kesempatan di dunia ini, kita harus belajar untuk mematikan daging kita, belajar untuk mungkin akan ada proses yang kita jalani ya, ada kegagalan di situ, kemudian kita bangkit lagi, ada kegagalan lagi, kita bangkit lagi, sehingga pada akhirnya Tuhan dapatin kita sempurna. Ketika kita waktu kita sudah selesai ya di muka bumi ini, kita menghadap pengadilan tahta Tuhan, dan Tuhan dapati kita semua sempurna, sehingga layak untuk masuk dalam kekekalan bersama Bapa kita di surga. Mungkin itu sedikit yang mau saya sampaikan di sini. Mungkin Pak Erik kalau ada yang mau ditambahkan, nanti ada Bu Erika juga. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Erik ada yang mau ditambahkan, Pak Erik? Atau mau sharing? Ya. Bu Erika, silakan Bu Erika. Terima kasih. Tadi yang aktif ya, berarti posisi dalam kondisi fisik atau tubuh ini ya, daging kita ya. Ya. Jadi tadi di mana tadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Emang itu firman-Nya sederhana, tetapi kita tahu kenapa tidak bisa yang memisahkan kita dari Kristus, karena kita milik Kristus, Kristus milik kita. Jadi kalau kita yang dapat memisahkan kita adalah dosa kita sendiri. Jadi kita pribadi ini, kita terdiri dari tubuh. Tubuh ini terus jiwa dan roh. Kalau tubuh ini sudah dengar-dengaran kepada Tuhan, maka roh Tuhan akan membawa kita berdoa. Kita berdoa, pada saat kita berdoa itu roh kita satu sama roh Tuhan dan naik ke atas. Dan itu luar biasa. Jadi saya mungkin lebih senior, saya mau katakan bahwa hidup ini saya sudah mengalami dari masa masuk, terus muda, anak masih kecil, dan itu butuh energik ya kita sebagai pegawai. Terus kesananya anak udah besar, butuh duit yang besar. Terus bukan itu saja, tetapi pada saat makin ke atas lagi, kita sudah dalam kondisi itu kadang fisik kita, tubuh kita yang bekerja keras ini juga mengalami masalah. Jadi dalam hidup kita ini yang perlu kita lihat dan kita perhatikan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan itu kita juga harus lihat, kita harus olah kita sendiri ini, tubuh kita ini terdiri dari tubuh yang selalu kita gedein. Butuh baju kita pakai, butuh uang, butuh makan, butuh senang, butuh kelihatan bagus atau apalah, itu butuh itu. Tetapi kita juga selain tubuh ini, dan tubuh ini akan binasa. Pada waktunya dia akan binasa. Tetapi yang tersisa adalah jiwa dan roh kita. Nah, ini adalah mereka yang mempunyai bagian untuk dalam kerajaan Allah. Karena tubuh ini adalah daging. Daging itu adalah debu tanah, adalah tanah, dan dia akan kembali ke tanah. Nah, tetapi dalam hidup kita sebagai manusia ini, yang 100% kita perhatikan adalah tubuh. Tubuh kita ini, kita masih kecil, kita butuh sekolah. Kita sudah dapat
kerja, kita mesti menikah. Kita menikah butuh ini itu punya anak. Terus sosialisasi atau segala itu makin lebih lengkap lagi. Nah, bagaimana posisi kita sekarang? Nah, misalnya kita ini tadi seperti saya lihat bahwa ada jabatan segala macam. Kita manusia, kita harus tahu kalau kita hari ini masih hidup itu karena anugerah. Napas yang masih Tuhan berikan bagi kita, napas hidup ini, kalau kita masih bangun, kita datang mengucap syukur napas Tuhan masih memberikan bagi kita. Apa yang harus saya perbuat buat Tuhan? Ya mungkin harus berdoa karena mengucap syukur. Dan kalau bisa ada perpuluhan kita berikan saat ini, kita pegawai negeri dapat duit terlalu banyak. Karena apa? Ada THR ini, THR itu, ada ini, itu, dan banyak. Nah, ingat nggak kita akan perpuluhan kita? Aku nggak tahu nih Tuhan arahin ke perpuluhan nih. Aku nggak tahu kita kasih nggak. Kalau misalnya 5 juta atau 6 juta kan 600. Apalagi 6 juta sekian atau 5 juta sekian, ada mungkin 5 juta 600 apa 6 juta berapa lah begitu. Ada yang 9 juta lebih, ada yang itu harus mengeluarkan perpuluhan. Kita taat nggak? Waduh ini gede, utang saya besar nih, kalau nggak tambah sama itu nggak bisa dilunasin. Jangan. Kita coba, kalau kita mau lihat bahwa di Ulangan 28 dia katakan bahwa seandainya kamu mendengarkan suara aku dan kamu melakukan, maka Tuhan akan memberikan berkat dan berkat itu akan melimpah. Entah anak-anak berhasil, kebutuhan kita yang banyak terpenuhi. Tapi kalau Tuhan itu, kita harus berserah dan jangan kita atur Tuhan. Tetapi berikanlah, berdoa dengan rendah hati. Supaya Tuhan menjawab setiap langkah demi langkah kita. Kebutuhan akan duit, kebutuhan akan sehat, kebutuhan akan anak-anak menjadi baik, istri dengar-dengaran atau gimana lah. Itu semua minta kepada Tuhan. Memang tidak langsung simsalabim jadi, enggak. Tetapi kita taat kepada Tuhan, itu jaminan Tuhan akan memberkati. Nah jangan kita sudah tahu tapi kita tinggalin, maka kutuk akan datang. Jadi usahain supaya kita kalau miliki tanda-tanda kita miliki Kristus, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada lemah lembut, ada kasih yang begitu besar. Orang buat salah juga. Kenapa? Lain kali jangan lagi ya. Nah kita nggak sampai, kamu gimana sih? Nggak sampai begitu. Karena kalau kita sudah marah, kita memang bisa berbuat suara gede. Tetapi jangan sampai menyakitkan hati. Karena itu juga menjadi dosa bagi kita. Semua orang dengan segala kesalahan. Ini aku mau kasih contoh. Kita sekarang kadang kita pengen, waduh aku masih pelaksana, gimana saya bisa jadi di atas lagi ya, naik jabatan atau apa. Kalau kita pada saat ini misalnya kita masih pelaksana atau apalah yang paling bawah, nggak usah khawatir. Misalnya, tapi saya rasa kita kalau udah agak ini adalah Tuhan selalu kasih karena Tuhan bilang jadi kepala bukan ekor. Saya dulu masih menjadi staf udah lama. Terus saya juga nggak masa bodoh, tetap juga enak kok kita nikmatin. Terus aku punya waktu lebih banyak. Aku ambil Alkitab, bawa ke kantor, aku baca. Enak sekali. Aku baca, kan punya waktu lebih panjang. Jadi kita lihat posisi kita. Nggak usah kita uber-uber, karena kita berdoa, kita punya Tuhan, dan kita meminta pada Tuhan. Pada saat itu, terus saya juga memang nikmatin aja. Dan teman-teman yang muslim melihat,
Ibu baca firman-Nya. Iya, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan dia senang, dan kita membagi itu. Nah terus, udah lama terus bos aku panggil, Ibu sini. Jadi jabatan nggak kita kejar dulu ya. Kalau sekarang pasti mesti kerja yang baik supaya lihat kita juga kerja baik dulu juga. Terus bos panggil gini, Ibu pilih, Ibu mau di dalam jadi TU atau Ibu mau menjadi kasih ya dulu ya. Saya disuruh pilih jabatan. Saya kejar bos harus gimana? Enggak. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kaya, apapun kita mau diberikan. Dan tidak kita mencari-cari, tidak kita kejar-kejar, tetapi Tuhan sendiri menjamah hati bos. Kamu mau yang mana? Dipilih loh, dipilih. Tapi saya sebagai orang yang percaya, saya tidak pilih. Saya bilang makasih. Makasih terserah bos, namanya kita nggak boleh itu, dan dikasih. Tidak usah jauh-jauh. Jadi kalau saya lihat kadang teman-teman sekarang, oh ini dukung inilah, dukung itu. Oke, mungkin kita ke sana. Sebelum kita mendekati teman-teman, karena yang punya kuasa Tuhan, bukan bos itu, Tuhan. Jadi kita minta Tuhan, kalau Tuhan berkenan kasih saya di sini. Sesuai yang kita mau. Tetapi jika tidak, Tuhan sendiri, biar kehendak Tuhan. Kita lihat Tuhan Yesus waktu disalib, waktu mau menghadapi penyaliban, segala macam. Dia sebagai manusia, dia enggak tahan, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Selesai dia udah melakukan semua, dia katakan sudah selesai. Jadi luar biasa. Ya, jadi kita tadi aku kembali lagi ke kedagingan kita ya. Kalau daging kita ini lemah, kita seringkali melakukan dosa. Dosa itu akan memisahkan kita, akan menjauhkan kita daripada Allah. Kita usaha untuk setiap saat, ada waktu-waktu tertentu datang minta ampun segala dosa, dan Tuhan betulkan lagi, sehingga tubuh kita ini tadi saya katakan bahwa adalah bait Allah. Kalau bait Allah itu apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di dalam bait Allah, di dalam rumah gereja, apa yang dilakukan? Ada penyembahan, ada baca firman, ada puji-pujian dan segala macam. Dan kalau tubuh ini kita merasa bait Allah, berarti kita harus berdoa supaya dekat kepada Allah. Kita harus puji-pujian, sehingga puji-pujian karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Di dalam bait Allah itu selalu ada puji-pujian. Dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Kalau kita sudah puji-pujian, Tuhan sudah bertahta di itu. Mintalah apa yang kamu minta, maka akan mendapatinya. Kalau kamu sakit, minta Tuhan sembuhkan. Tubuh ini bukan milik kita, milik Tuhan. Pada saat kita minta kuasa Tuhan menyembuhkan dia, Tuhan punya kuasa besar karena kita milik dia. Spare part kita ada di sorga. Ini jantung udah tidak betul. Tuhan gantikan dengan jantung yang baru karena ada spare part. Kita datang ke dokter, uang udah habis. Apakah kita sembuh? Kalau kita sembuh bisa. Tetapi kalau uang habis dan tidak sembuh, terus mau ngapain? Ya sia-sia semua. Makanya untuk satu keberhasilan, bawalah Tuhan yang tidak dapat orang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bawalah Tuhan. Kalau bawa Tuhan gimana? Tuhan itu harus selalu ada dalam diri kita. Kalau kita hati kita udah marah-marah, koreksi, minta Tuhan tolak roh setan yang mulai masuk merusak hidup kita. Minta hanya Tuhan, roh Tuhan. Karena pada saat ada Tuhan, ada kesabaran, damai, sejahtera. Semua kata-kata akan keluar dengan baik. Dan itu kita tidak bisa mengatur diri kita. Misalnya saya mau berdoa jam segini. Terus udah jam itu ada kesibukan lain. Berarti kita udah bias.
Nah, tetapi kalau kita usaha untuk mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati seperti hukum utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, raga, dan semua kita lakukan dan kasihi implementasinya, kasihi sesama manusia. Kalau misalnya kita menjaga tubuh kita, yang selalu kita perhatikan ini, dalam tubuh itu ada jiwa, ada roh. Kita jaga, kalau kita sadar bahwa tubuh ini adalah bait Allah, isilah semua dengan yang baik dan Tuhan akan tetap ada dalam diri kita. Kita nggak usah takut, aku harus kita seperti kadang kita, oh aku butuh duit, aku kerja. Itu tidak seberapa, kita akan dapat duit yang sedikit. Tetapi kalau bawa Tuhan di dalam persoalan yang berat, kita butuh dana yang besar, kita tidak mampu. Tetapi kita bawa Tuhan, Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap langit surgawi, Engkau isi pundi-pundi duit kami, Engkau juga kirim atau berkat ke dalam ATM, Engkau kirim duit. Tuhan sendiri akan bertindak. Mungkin berkat kita 1 juta. Karena kita minta kepada Tuhan, orang yang mau kasih 1 juta ditambah lagi. Jadi dalam arti dalam hidup ini, kalau kita berjalan bersama Tuhan, persoalan akan banyak. Karena iblis tidak mau kita aman-aman. Makin besar kita ikut Tuhan, berkat makin besar, iblis akan guncang lebih besar. Tetapi pada saat tidak ada yang bagus itu, datang selalu berdoa, selalu jaga hati dan pikiran, dan selalu memuliakan Tuhan, meninggikan dan mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka apapun kita tetap melihat kepada Tuhan dan minta Tuhan di depan kita. Kita bersembunyi di belakang salib Tuhan, sehingga kalau kita berjalan ada musuh, ada kecelakaan atau apapun, Tuhan sendiri menahan langkah kita karena Tuhan sudah di depan kita. Jadi mungkin saya tadi cari link cukup lama karena udah hapus itu chatting di Binrokris, tapi cari di pengurus masih tersisa entah yang dari kapan itu. Jadi oke, kalau saya bergabung di sini mungkin itu sedikit berkat buat kita semua. Jadi hidup ini selalu isi tubuh kita. Kalau kita mau pakai baju baru beli aja atau minta Tuhan kalau bisa Tuhan berkenan. Kirim berkat untuk saya bisa membeli baju, atau kirim berkat untuk saya bisa membeli motor, atau kirim berkat untuk saya bisa beli rumah, atau apapun. Karena tidak ada yang mustahil, rumah yang mahal pun Tuhan bisa siapkan. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya tidak punya rumah waktu itu dan tidak punya duit juga. Tetapi Tuhan saya taruh di depan. Tuhan, dan itu selalu saya doakan, Engkau di depan saya. Saya pengen beli rumah Tuhan di Jakarta. Tapi saya tidak punya duit, Tuhan Engkau siapkan duit. Dan itu pada saat Tuhan ambil alih. Saya juga sebelum itu saya selalu bawa di dalam doa, saya berdoa dengan mami saya atau rohani ya, kakak rohani atau mama rohani saya. Saya berdoa, Mami tolong tanya dulu, saya pengen beli rumah, apa saya harus jual rumah saya dulu baru supaya bekal. Begitu didoain, rumah yang mahal pun Tuhan bilang begini, tidak usah kamu jual rumahmu. Aku siapin. Coba, begitu besar kuasa Tuhan. Dan pada saat dia siapin, aku balik. Aku gak pernah punya duit banyak. Aku dapat SHU. Dan itu banyak, puluhan juta. Aku pikir, aku gak pernah dapat duit ini. Aku juga kalau tabung gak sebesar itu. Tetapi puji Tuhan, pada saat kita masukin Tuhan, atau perencanaan kita Tuhan di depan, Tuhan sudah siapkan dan dapat duit yang besar itu apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Itu adalah saldo untuk membeli rumah.
Terus kalau dia sudah membuka, tidak ada yang dapat menutupi. Duit akan datang dari kiri kanan, masuk, masuk, masuk. Dan pada saat saya, coba orang nggak punya duit, mau beli rumah kan aneh. Tetapi pada saat Tuhan ambil alih, maka rumah yang kita suka, karena saya bilang siapin rumah, siapin duit. Orang mau membeli di atas harga yang saya tawarin. Tetapi apa? Tuhan, apa yang mereka katakan yang punya rumah? Sudah, rumah ini udah laku. Dipanjar begini. Panjar 5 juta atau berapa. Udah dipanjar segitu. Orang datang mau beli lebih besar. Tuhan gak kasih. Karena rumah itu dia siapkan bagi kita. Duit dia sendiri akan menyiapkan. Pada saat saya membeli rumah, masih ada duit. Ada bonus kulkas, ada bonus tempat tidur, ada bonus TV, ada bonus segala. Terus duit habis. Ya Tuhan, duit habis. Tapi Tuhan ingatkan, kamu kan minta beli rumah, ada bonusnya loh. Nah udah aku minta lagi yang baru. Jadi dalam hidup kita mungkin ini sedikit pengalaman dan kesaksian yang saya alami. Tetapi ini dipakai karena Tuhan kita tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi, tugas kita jaga hati, jaga pikiran, dan tetap Tuhan di dalam, tetap Tuhan di depan. Maka apapun tidak mustahil, kita pasti akan menerima karena kuasa Tuhan melebihi. Yang satu yang aku suka itu Tuhan datang dari sorga, dia datang menyelamatkan kita. Sekarang dia pulang ke sorga, dia menyediakan tempat di sana untuk selesai dia akan jemput kita, bawa pulang ke sana. Jadi apa sih kurang Tuhan? Tidak ada, hanya kita. Jangan biarkan iblis masuk karena itu berkat akan berubah menjadi kutuk. Hati kita jaga sehingga roh dengan selalu datang kepada Tuhan mengucap syukur. Mungkin ini menyita waktu tapi sedikit yang Tuhan taruh dan semua tidak ada persiapan. Saya hanya tanya Tuhan apa yang mau dibicarakan. Dan tadi lebih aku bingung juga tadi Tuhan taruh perpuluhan. Jadi kita ingat. Itu hak Tuhan. Jangan kita rasa rugi. Kalau kita punya 1.100.000 itu Tuhan punya. Kasih aja. Ya Tuhan, duit ini saya butuh 1 juta tetapi hanya 900 ini. Nanti Tuhan akan kirimkan jauh lebih besar dari dan kamu tidak sangka-sangka. Lakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan tahu akan semua. Tuhan tahu kebebalan kita tetapi Tuhan juga tahu bahwa kita mengasihi dia. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erika untuk sharing dan Puji Tuhan, puji sharing Tuhan. firman Tuhan pagi hari ini. Jadi teman-teman semua kita rindukan kembali untuk banyak hal, pasti ada pertanyaan, mungkin bahkan ada keraguan ataupun pergumulan ya dalam perjalanan iman kita di dunia ini, di bumi ini. Satu hal yang dan keraguan ini pun dialami oleh hamba-hamba Tuhan di zaman perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Tetapi memang itulah yang akan kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Pasti akan ada masa-masanya kita bergumul ya, akan ada masa-masanya bergumul, tetapi kita harus kembali kepada firman yang menjadi guidance dalam kehidupan kita, yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita, bahwa seperti yang disampaikan tadi di ayat yang hampir yang ke-38 ya, yang ke-38 yang sudah kita baca ini 38-39, pada akhirnya kita rindu untuk hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan ya, dengan segala macam pergumulan, pertanyaan seperti yang tadi Bu Erika alami juga dalam setiap untuk masalah tempat tinggal pun, itu pun jika kita tidak benar-benar membawanya ke hadapan Tuhan, itu benar-benar bisa menjadi ujian dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh Pak Erik, Mbak Ipon, Pak Edwin ya di sini yang baru bergabung. Di sini ada Pak Edwin Bu dari Ambon, kemudian ada Pak Erik dari Pak Poltek APP. Pak Erik ini sudah sering hadir di ibadah bulanan juga Bu. Amin, amin. Makasih Pak Erik. Ya ada Pak Erik.
Di sini semua nih Bu ya, kecuali Mbak Ivon sama saya nih. Ada Pak Erik, Bu Erika, Pak Edwin. Pak Ivon sering ikut. Ya, Mbak Pak Ivon ini Bu, lagi persiapan di gereja Bu, lagi untuk persiapan misa nanti sore. Jadi Amin. lagi persiapan, lagi beres-beres, makanya tidak bisa open cam ataupun open mic. Jadi Iya, amin. jadi nanti ke depannya masing-masing kita pasti akan menghadapi tahapan-tahapan untuk masa-masa keyakinan iman kita, dan kita berdoa apapun yang terjadi ke depannya, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan untuk benar-benar menjalani itu semua dengan yakin ya, dengan kita kepada. Terima kasih Bu Erika untuk sharingnya. Minggu lalu ya, minggu ini saya dan Fride itu kemarin mengunjungi rekan kita Alus Naria. Bu Erika juga video call dengan Alus Naria. Seperti yang kita ketahui di doa sebelumnya, Alus Naria sempat terkena gejala stroke ya di akhir bulan Desember. Kemudian dari hasil pemeriksaan dari Januari sampai Februari itu Alus Naria masih belum layak kerja gitu. Jadi diberikan istirahat selama 2 bulan. Kemudian setelah cek kembali masih perlu istirahat, jadi belum bisa masuk ke kantor. Kita lihat kemarin kondisinya puji Tuhan sudah semakin membaik dari yang sebelumnya. Jadi fungsi keseimbangannya kemarin yang diserang ya, fungsi keseimbangannya, sehingga kalau berdiri itu tidak sanggup untuk bertahan lama. Jadi bisa kapan-kapan pun bisa oleng gitu, bisa anpal. Jadi kemarin sudah ikut terapi ya, terapi untuk bagaimana berjalan, bagaimana bisa menahan keseimbangan, sehingga sudah semakin membaik. Kita doakan terus untuk Alus Naria, yang dia sampaikan, yang dia ingatkan kepada kita semua, itu harus menjaga kesehatan, olahraga gitu ya, karena ternyata dengan olahraga itu akan membentuk otot ya, membentuk otot itu yang kita tabung untuk kalau misalnya nanti ada permasalahan atau apa, otot-otot itulah yang akan membuat kita bertahan. Contohnya kalau dari saraf kejepit ya, kita sudah mempunyai otot-otot itu yang akan membantu agar si saraf itu tidak bergeser gitu. Itu yang dia sampaikan kemarin. Makanya kenapa sih kita harus olahraganya bukan yang olahraga yang terlalu tensinya tinggi ya, maksudnya yang benar-benar kita lakukan rutin setiap hari, tapi rutin itu otot-otot itulah yang akan yang ceritanya ditabung untuk membantu kita di masa-masa misalnya sudah usia sepuh gitu ya, nanti kita itu akan membantu kita untuk lebih sehat, menjaga pola makan, menjaga pola hidup. Itu yang kemarin dia sempat sharingkan dan bagikan buat saya dan Fride waktu itu yang hadir di situ, dan dia berniat kalau bisa masuk kerja lagi, masuk kantor lagi. Jadi kalau Alus Naria pas lagi kerja itu kalau agak terlalu diforsir gitu, sebagian badannya itu, sebagian wajah atau tangan juga mulai semutan gitu. Jadi harus beristirahat, tidak bisa diforsir gitu. Nah, kondisinya masih pemulihan. Ya mungkin ini saya kemarin tuh dapat seperti kita juga dalam hal-hal manusia rohani kita ya, kita melatih otot-otot rohani kita setiap hari, karena kedepannya kita nggak tahu akan ada permasalahan atau hal yang harus kita hadapi, sehingga otot-otot rohani kita kuat untuk menghadapi permasalahan atau pergumulan yang pasti akan kita terima. Setiap kita tidak mungkin hidup dalam kondisi yang aman-aman saja, baik-baik saja, tapi yang kita siap untuk menghadapi seluruh permasalahan atau pergumulan yang dipastikan untuk membentuk kehidupan manusia batinia kita atau manusia rohani kita. Mungkin banyak rekan-rekan kita juga yang mengalami sakit dalam kondisi kesehatan ya, kelemahan tubuh ya, nanti kita doakan juga bagi teman-teman kita. Kita akan berdoa, masuk dalam doa, Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan telah mempermuliakan kami di doa pagi online Binro Kris Kemenperin.
Saat ini kami ingin mengangkat doa pertama untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tahu sebelumnya kami sudah menyelenggarakan pesta demokrasi pemilu dan berjalan dengan lancar dan sudah terpilih pemimpin yang baru yang nanti akan dilantik di bulan Oktober. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran di dalam proses transisi pemerintahan yang baru. Jika ada hal-hal yang menjadi penghambat, menjadi kendala, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi pemerintahan, bagi pihak-pihak yang terkait saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk kestabilan negara kami di dalam aspek politik, aspek pemerintahan dan lainnya. Tuhan yang memberikan hikmat pada pemerintahan kami yang ada saat ini. Kiranya juga Tuhan juga menyertai jajaran pemerintahan yang ada di daerah, kiranya dapat memberikan program-program yang membawa kesejahteraan bagi setiap rakyat di daerah masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami untuk dijauhkan dari bencana alam, dari hal-hal yang merugikan negara kami, perpecahan dan lain sebagainya. Tuhan hadir di dalam negeri kami. Tuhan hadir di dalam setiap persoalan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami angkat untuk bangsa dan negara kami. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih atas penyertaan-Mu di hari ini, hari yang baru. Kami selaku pegawai Kristen dalam Kementerian Perindustrian sudah boleh berkumpul maupun baik lewat fisik maupun lewat online. Kami yakin dan percaya Engkau selalu melindungi kami. Dan di dalam doa ini kami menyerahkan struktur organisasi kementerian kami, Kementerian Perindustrian, dari para pemimpin kami, baik pusat maupun di daerah. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan kebijaksanaan, hikmat, dan kearifan, sehingga mereka dapat memimpin kementerian kami cara yang Engkau sendiri kehendaki. Kami juga berdoa kepada forum ini, di mana tempat kami berbagi cerita, di mana juga kami tempat berbagi berkat kepada sesama kami. Kami yakin dan percaya Engkau-lah yang telah membentuk forum ini, dan lewat forum ini ada kemuliaan nama-Mu yang selalu terpancar di sepanjang hari-hari hidup kami, baik tugas, pekerjaan kami, karir kami, apapun yang kami cita-citakan. Kiranya Engkau memberkati. Berkati semua kami dalam pegawai Kementerian Perindustrian, dimanapun kami berada, apapun menjadi tugas dan tanggung jawab kami, apapun menjadi jabatan-jabatan kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati. Lalu biarlah Tuhan Yesus memberkati kami dengan berkat yang tidak berkesudahan itu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami di provinsi, baik yang ada di pusat ataupun pusat daerah Tuhan, yang mungkin saat ini mengalami kondisi kelemahan tubuh maupun pergumulan lainnya, ekonomi ataupun keluarga. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memproses, Engkau yang memulihkan segala sesuatunya dalam kehidupan mereka. Kami bawa rekan kami yang kami kasihi, Alusnaria yang masih dalam kondisi pemulihan. Kami melihat untuk kondisi Alusnaria, Tuhan Engkau jaga, Engkau pulihkan dia Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan, kesembuhan yang Alusnaria alami Tuhan.
di mana Engkau terus memelihara, menjaga anak-Mu ini Tuhan, dalam proses pemulihannya. Dia boleh kembali berjalan dengan baik dan boleh beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Bapa, kami percaya dalam proses ini pun, penyembuhan ini pun, Engkau tetap bekerja, Engkau tetap berkarya untuk membawa Alusnaria semakin mengasihi Engkau Tuhan, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap proses yang dia alami selama hampir 3 atau 4 bulan ini, di mana Engkau dalam waktu-waktu ini Alusnaria belum bisa ke kantor dengan rutin seperti sedia kala, tapi kami melihat pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu, ketika Alusnaria mengalami pemulihan di rumahnya, Engkau jaga dan melindungi dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui proses pergumulan yang Alusnaria alami, dia boleh semakin dekat, dia boleh semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Percaya untuk setiap proses ini mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan Alusnaria. Terima kasih Bapa, berkati setiap dokter, baik di dokter rehab medik atau dokter spesialis yang dia temui selama ini Tuhan dan beberapa hari ke depan. Kami percaya Engkau yang berikan mereka hikmat untuk mengobati dari rekan kami ini Alusnaria. Terima kasih Bapa, berkati perjalanan-perjalanan hidup Alusnaria ke depannya Tuhan, dan biar nama-Mu terus dipermuliakan dalam kehidupannya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk orang tua dari Fride, untuk papanya yang sudah mengalami stroke dan sudah semakin membaik Tuhan. Kalau hari ini Fride mengantar papanya berobat, Kau yang berikan Fride kekuatan, Kau juga memberikan pengharapan bagi papanya Fride. Untuk setiap proses ini mereka boleh menghadapinya dengan penuh sukacita. Karena kami percaya dalam proses-proses ini Engkau berbicara Tuhan, Engkau berdaulat. Tidak mungkin Engkau memberikan segala sesuatu tanpa ada satu tujuan. Tapi biar keluarganya, untuk Fride, untuk papanya Fride, mamanya Fride, mereka boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kesempatan yang masih Engkau berikan bagi keluarga ini Tuhan, kasih karunia yang masih terus Engkau berikan Tuhan bagi keluarga ini Tuhan. Biar mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau, sukacita yang terbaik. Sekalipun kondisinya tidak memungkinkan Tuhan, tapi biar dalam kondisi apapun, mereka boleh semakin mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami juga teringat untuk keluarga dari almarhum Bang Bona, untuk istri dan anaknya, seluruh keluarga besar, yang mungkin saat ini masih dalam kondisi berduka. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa hari-hari ini juga Tuhan Kau tetap berbicara dalam keluarga ini. Kau berikan kekuatan dan penghiburan di masa-masa mengingat kedukaan ataupun memori yang teringat dalam keluarga ini Tuhan tentang Bang Bona. Biar sukacita dan penghiburan itu boleh turun atas keluarga Bang Bona. Pengharapan yang baru juga Engkau taruh di dalam hati dan pikiran mereka Tuhan. Engkau pelihara seluruh kehidupan istri, anak, dan seluruh keluarganya Tuhan. Dan terlebih lagi kami merindukan supaya keluarga ini juga Engkau dapati sempurna di dalam nama Tuhan Yesus dalam setiap proses pergumulan yang dihadapi. Mereka boleh tetap bergantung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada rekan-rekan kami yang masih dalam kondisi sakit, pergumulan, kesehatan, ekonomi, keluarga yang mungkin kami tidak ketahui secara jelas pagi hari ini Tuhan, tetapi kami berdoa, kami bersepakat untuk seluruh rekan-rekan yang kami kasihi, baik di pusat maupun satker daerah yang mungkin kami tidak kenal sekalipun. Kami mau bawa dalam doa untuk rekan-rekan yang kami kasihi ini Tuhan. Mereka boleh kuat menghadapi setiap pergumulan yang mereka hadapi saat-saat ini Tuhan. Biar ini menjadikan mereka boleh semakin otot rohani mereka semakin kuat dalam setiap tempaan, dalam setiap proses yang mereka hadapi. Tuhan, mereka boleh sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Kami mengasihi setiap mereka Tuhan. Setiap siapapun yang mengalami proses-proses ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan. Biar mereka juga Engkau dapati sempurna dan tidak bercacat celah di hadapan-Mu Bapa.
Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak muda, generasi muda yang hadir di Kementerian Perindustrian, di Binrokris Kementerian Perindustrian, di pusat maupun satker daerah. Bapak, kami begitu banyak melihat anak-anak muda yang boleh bergabung bersama kami. Kalau saat ini kadang kami melihat untuk sikap mereka atau kecuekan mereka terhadap hal-hal rohani, hal-hal yang membangun manusia rohani mereka. Kami berdoa, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kau boleh jamah setiap hati mereka, Tuhan, sehingga fokus mereka benar-benar kembali kepada Engkau, Tuhan. Mungkin banyak yang dipenuhi dengan pikiran lot atau pekerjaan yang sangat banyak. Tetapi satu hal kami rindukan untuk anak-anak generasi muda yang baru di Kementerian Perindustrian ini di Binrokris pusat maupun daerah. Kiranya mereka juga boleh serius dengan Engkau Tuhan. Mereka boleh mencari Engkau Tuhan. Mungkin mereka mau bergaul dengan teman-temannya, mengikuti era atau tren yang saat ini sedang berlangsung Tuhan. Tapi kami berdoa, kiranya anak-anak muda ini boleh hadir bersama-sama dengan kami. Mereka boleh mencari Engkau. Mereka boleh merindukan Engkau, Tuhan. Mereka boleh setia kepada Engkau, Tuhan, sejak mereka masih muda. Mereka boleh menggali kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang menjadi bekal dalam kehidupan mereka mendatang, Tuhan. Terima kasih Bapak untuk mereka, anak-anak muda yang boleh bergabung, yang membantu kami, Tuhan. Kami percaya ke depannya Engkau akan pakai semua anak-anak muda yang ada di Kementerian Perindustrian ini, Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami semua juga rindu untuk rekan-rekan kami boleh bergabung di doa pagi ini, Tuhan. Sama-sama memuji, menyembah, menggali kebenaran firman Tuhan, sharing, dan menguatkan satu sama lain. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa dan harapan kami, Tuhan. Kiranya Engkau mendengar, Tuhan, setiap doa dan permohonan kami, kerinduan hati kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu. Hidup ini, kalau kami hari ini dikasih hidup, kami mengucap syukur. Bahkan kalau kami dipilih untuk hadir bersama-sama, sharing dan saling mendoakan. Saat ini hamba datang dan hamba membawa kami semua, dan yang pernah ikut berdoa juga hamba membawa semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan telah memilih Mbak Sirma, sehingga setiap pagi dia selalu setia, dia selalu hadir. Terima kasih Tuhan. Berikan apa yang harus dia miliki, Tuhan berikan bagi dia. Lengkapi dia dengan apa yang masih kurang, Tuhan lengkapi. Tuhan mau menolong dan menuntun dia, tambahkan apapun, karena semua pekerjaan ini Tuhan bisa melakukan sendiri. Tetapi kalau kami hadir di dalam, kami mengucap syukur, Tuhan memilih kami keluar dari segala kesibukan untuk datang mendengar berita baik dan memperoleh keselamatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dan tuntun Mbak Sirma sehingga dia selalu sehat, dan dia selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Sehingga banyak orang di Kementerian Perindustrian ini boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati Mbak Sirma, berkati suaminya, berkati kedua anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba tahu apapun yang dia doakan, Tuhan sendiri ambil alih dan menolong. Di dalam ketidakmampuan Engkau nyatakan Engkau ada. Engkau menopang, Engkau menolong, Engkau menuntun. Terima kasih. Berikan apa yang dia butuhkan, karena Tuhan yang tahu. Dan Tuhan sendiri di depan dia membereskan semua persoalan hidup yang ada. Hamba juga datang dan hamba doakan Tuhan buat Pak Erik, Tuhan. Engkau mau menyertai dan menolong dia. Kiranya Engkau menuntun
Oh, apapun persoalan hidup dia, Tuhan menuntun di kantor banyak pekerjaan. Kalau dia boleh hadir saat ini, kami mengucap syukur Tuhan memilih dia untuk mendengarkan kebenaran. Terima kasih, berkati Pak Erik, mungkin berkati keluarganya, entah istri atau anak atau apapun, hamba belum terlalu kenal, tetapi hamba mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus, berkati dia. Berikan kemampuan bagi dia. Tuhan menyertai dia. Berkati sehingga hati dan pikiran tertuju kepadamu. Dan Tuhan ambil alih dan Tuhan mengangkat menjadi kepala. Tubuh ini adalah baitmu. Jamah Pak Erik untuk melihat bahwa harus mempunyai hati dan pikiran yang baik. Sehingga dosa tidak memisahkan dia dari kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati dia, berkati keluarganya, apapun kebutuhan, mungkin dalam rumah tangga, keuangan atau apa, engkau berkati, berkat berganda-ganda. Engkau juga berkati keluarganya, engkau berikan kekuatan, tenaga, berikan sehat, dan tuntun setiap langkah hidupnya. Sehingga dia berhasil dan dia boleh bersaksi tentang kebaikan dan pertolongan. Hamba juga datang dan hamba mau mendoakan bahwa bagi Pak Edwin. Tuhan, engkau jamah Pak Edwin di Ambon, engkau menyertai dan memberkati dia. Apapun pergumulan hidup dia, di Kementerian Perindustrian, kalau engkau telah, waktu itu engkau telah menawarkan kepada hamba tidak mencari jabatan, tetapi engkau sendiri menyiapkan dan suruh hamba memilih. Itu karena kuasa-Mu. Engkau berikan Pak Edwin, engkau memberikan dia kedudukan yang baik, engkau memberkati, engkau mengangkat dan menolong dia. Berkati dia, engkau buka jalan juga bagi keluarganya, entah istri dan anak-anaknya, engkau berkati berkat berlipat ganda. Engkau menolong dalam kesulitan hidup, engkau ada bagi mereka. Engkau jamah Pak Edwin, roh Tuhan boleh turun, berkati dia dalam setiap kehidupan dia. Berikan kesehatan yang sehat, semua boleh sehat. Dan nama Tuhan dipuji. Taruh hati yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Hamba juga datang dan doakan Mbak Ivon. Engkau jamah dan menyertai Mbak Ivon Tuhan. Dimanapun mungkin dia hanya mendengar, dia tidak bisa dapat interaksi sama kami. Tuhan berkati dan tuntun dia. Dia sering mengantar cucunya. Engkau berkati dia. Engkau menolong dia. Berkati di kantor, buka berkat berlipat ganda. Engkau nyatakan engkau hadir bersama mereka. Engkau menuntun dan menyertai setiap langkah mereka semua. Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kami semua. Karena hidup ini Tuhan yang punya. Kami masih berinteraksi dengan Tuhan karena Tuhan yang punya kehidupan. Tuhan akan menolong kami semua. Hamba juga doakan buat hamba pribadi, Tuhan jamah menolong dan menuntun hamba, suami dan anak-anak. Berkati anak-anak dalam pendidikan, berkati suami, berkati hamba, dan apapun Tuhan jadikan kami anak-anak-Mu. Kami akan merasa lebih terhormat karena kami menjadi bagian dari kerajaan surga. Engkau jamah Mbak Sirma, jamah Pak Edwin, jamah Pak Erik, jamah juga Mbak Ivon, jamah juga hamba. Hamba juga mau mendoakan buat teman-teman kami yang sering ikut. Tiur juga engkau jamah, berikan dia sehat. Berkati dia dan anak-anaknya. Hamba doakan Jelita, engkau berkati dan tuntun Jelita. Hamba juga doakan juga buat Friday tadi, Tuhan jamah dan tolong anak ini dalam pergumulan hidupnya. Hamba juga doakan buat teman-teman lain yang selalu mengikut kami. Biarlah Tuhan sendiri menolong. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami minta Tuhan sendiri merubah hati kami menjadi baik. Kami tidak bisa taat dan setia kepadamu jika Tuhan tidak memberikan ketaatan itu daripadamu. Dan engkau juga memberikan kami kesetiaan itu engkau yang punya. Kami adalah manusia berdosa,
ampuni kami atas segala dosa, pikiran, perkataan, perbuatan, sehingga dosa tidak memisahkan kami dari kasih di Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah taruh damai sejahtera. Dan di dalam nama Yesus, lepaskan roh-roh iblis, roh-roh kejahatan, roh-roh kedagingan. Dalam nama Yesus, lepaskan dari kami semua. Sehingga ada Tuhan Yesus yang selalu hadir. Dan selalu membisikkan yang indah-indah. Memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau bisa melakukan orang mati saja. Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, jamah kami sehingga kami pulang tidak kosong. Tetapi kami akan datang lagi karena kami tahu Tuhan Yesus akan menjamah, menguduskan, menguatkan, memberikan tenaga, kekuatan, dan roh Tuhan sendiri memberikan kami sehat. Segala penyakit apapun yang kami derita. Kami sehat tetapi ada penyakit, dalam nama Yesus tercabut penyakit lambung. Dalam nama Yesus tercabut penyakit jantung. Dalam nama Yesus tercabut penyakit ginjal. Tercabut penyakit paru-paru. Tercabut penyakit otak saraf. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, darah kami Engkau bersihkan. Engkau cuci darah kami dari racun-racun yang ada, yang membuat kami lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bersihkan dengan darah-Mu yang kudus. Tetesi darah-Mu, kuduskan dan selamatkan kami semua. Hidup ini Tuhan punya, kami kembalikan dan mengucap syukur. Tuhan taruh kami setia dan taat. Tuhan taruh roh Tuhan yang kudus menyertai kami. Sehingga daging kami tidak meronta-ronta, tetapi Engkau ikat taklukan di bawah kaki salib-Mu. Sehingga kami tidak mengatur, tetapi Tuhan yang kami sembah menuntun kami karena Engkau di depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengalami Paskah. Kalau dalam Jumat Agung ini kami menangis karena kami sedih. Tuhan Yesus jatuh. Tuhan Yesus capek. Tuhan Yesus tidak bisa menerima, tetapi Dia terima karena kami mau diselamatkan. Terima kasih. Kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Besok kami akan merayakan Paskah. Bersihkan kami dari dosa dan kecemaran. Dan berikan hati kami tulus dan setia. Tuhan yang punya kesetiaan, taruh semua di dalam hati kami. Taruh iman, kepercayaan yang sungguh. Berkati dan kuduskan hidup kami. Apapun pergumulan kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jawab. Apapun kesulitan, dalam nama Yesus Tuhan ambil alih. Apapun penyakit, di dalam nama Yesus tercabut semua dari kami. Inilah kami, kuduskan dan berkati kami. Kami adalah bagian daripada-Mu. Karena roh Tuhan ada dalam kami. Dan kami ada di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami sendiri. Tetapi Tuhan di depan dan kami bersembunyi di belakang salib-Mu. Inilah kami, kuduskan dan selamatkan. Buka berkat berlipat ganda bagi kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mau mendoakan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi kami. Kita doa sama-sama Bapa kami ya. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Erika, Pak Erik, Pak Ipon, Pak Edwin. Kita akan akhiri doa pagi kita. Sebelumnya kita mau foto bersama. Kalau boleh kita nyalakan kamera. Untuk Pak Erik, Pak Edwin. Apakah bisa open cam? Puji Tuhan. Pak Edwin bisa open cam, Pak Edwin. Mbak Ivon, apakah masih sibuk di gereja? Persiapan untuk sore. Pak Edwin bisa open cam? Belum ya? Oke.
Kita foto ya. Mbak Ivon. Gimana? Udah selesai persiapannya Mbak Ivon? Halo Ibu, maaf ya saya cuman ini aja dengar Ya dari nggak apa-apa. pakai nggak apa-apa. headset aja Bu. Jam berapa misalnya? Jam 5? Masih Bu lagi di gereja. Lagi di gereja Iya. ya? Jam 5 ya? Oke. Iya. Oke, Pak Edwin, apa bisa open cam? Belum ya? Oke. Temennya Mbak Ivon ya, berarti Pak Edwin ya? Iya Bu. Oke, wow, Pak Edwin juga udah beraktivitas nih. Kita foto ya, Pak Edwin. Oke, kita foto. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Erik, Bu Erika, Pak Edwin, Mbak Ivon yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat menyambut Paskah besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, terima Sampai kasih jumpa. Bapak Ibu. Ya, Terima kasih Pak Bu, Edwin. terima Nanti ya, kasih Pak. ya Terima Mbak kasih Bu Ivon, Sirma, Pak Bu Edwin, Erika, kita Bu hadiah. Ivon, dan Irma, Pak Bu Edwin. Erika, Pak Erik, makasih Pak Terima Edwin. kasih. Tuhan Yesus Pak memberkati. Ivon, Pak Edwin, Mbak Firma. Ya Ibu.